Presiden Direktur PT Samuel Asset Management, Bapak Agus Basuki Yanuar. Selamat pagi Pak Agus, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Selamat pagi Sinta, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya Pak. Sebaik kabar IHSG tadi Pak di pembukaan peragangan, kalau kita lihat IHSG dibuka di zona hijau begitu ya Pak. Tapi mungkin kita akan membahas dulu secara makro ya Pak ya. Bagaimana sebetulnya dari aset manajemen sendiri melihat pasar keuangan dan juga pasar saham kita Pak di tengah sentimen domestik maupun di tengah sentimen global yang ada saat ini? Kalau untuk Indonesia sebetulnya kondisi makronya relatif stabil ya. Mata uang, kemudian yield, bond yield, equity juga positif. Kemudian mungkin kejutannya di GDP yang terakhir itu kan 5,12 di atas perkiraan pasar yang rata-rata 4,8%. Memang kekhawatirannya lebih di kondisi mikro, beberapa emiten, beberapa sektor masih belum pulih gitu ya. Bahkan kalau dalam 5 tahun terakhir itu belanja modal perusahaan-perusahaan relatif turun sekitar mungkin 18%-an, sehingga penciptaan lapangan kerja juga sedikit tertahan gitu. Masih menunggu apakah daya beli bisa membaik atau tidak gitu. Baik, lalu mengamati bagaimana Bank Indonesia mengambil langkah ya untuk memangkas suku bunganya. Kalau kita lihat di tahun 2025 ini Bank Indonesia sudah memangkas suku bunganya sebanyak 4 kali. Sementara The Fed belum juga memangkas suku bunganya. Kita masih sama-sama akan menantikan pemirsa bagaimana The Fed mengambil langkah di bulan September ini. Tapi mungkin kita akan membahas dulu terkait dengan Bank Indonesia memangkas suku bunganya 4 kali. Menurut kacamata Pak Gus sendiri, untuk saat ini apakah langkah Bank Indonesia untuk memangkas suku bunganya sebanyak 4 kali sudah cukup untuk di tahun 2025 ini? Atau apakah masih ada sense bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunganya mungkin untuk yang kelima kali di tahun 2025 ini? Kalau melihat rupiah yang relatif stabil ya, kisaran 16.200, 16.500 itu, kemudian juga spread bond yield antara 10 tahun Sun Indonesia yang 6,4% dan US Treasury yang 10 tahun 4,4%, ada 2% spread, itu cukup menarik sehingga ada potensi menurut kami Bank Indonesia akan menurunkan lebih lanjut lagi gitu. Inflasi juga relatif terjaga, tadi data makro membaik, trade surplus, kemudian defisit juga sesuai dengan janji pemerintah akan tetap di bawah 3%. Jadi kemungkinan BI akan merespons potensi penurunan bunga yang dilakukan oleh Fed dengan menurunkan bunga lagi gitu. Sehingga sepanjang spread antara bond yield 2% itu masih bisa menarik untuk investor masuk ke obligasi di Indonesia, salah satunya. Baik, jadi artinya Anda melihat bahwa masih cukup aman begitu ya bagi Bank Indonesia untuk mengambil langkah memangkas suku bunganya, mengingat saat ini inflasi boleh dikatakan cukup bisa dikendalikan begitu ya Pak. Inflasi dan nilai tukar ya. Baik, inflasi dan juga BI. Nilai tukar. Lalu selanjutnya Pak, terkait dengan bagaimana The Fed ya mengambil langkah mungkin di bulan September ini. Apakah The Fed akan memangkas suku bunganya? Dan juga kalau kita lihat Pak, berkaca ke belakang ya, di tahun lalu The Fed ini memberikan sinyal begitu bahwa akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali. Tapi ternyata di tahun 2025 sampai dengan bulan September ini The Fed juga belum mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya. Mungkin terjadi kegalauan juga begitu ya, melihat data tenaga kerja di Amerika Serikat dan juga inflasi yang masih bandel ya. Betul, belum mereda begitu. Nah, di sisa tahun ini Pak, kita tinggal beberapa bulan lagi begitu Pak menuju tahun 2026. The Fed akan memangkas suku bunganya berapa kali Pak menurut Anda? Kalau dari sinyal yang disampaikan oleh Powell, dia bilang kan akan potensi menurunkan bunga ya. Walaupun bukan karena Trump tapi lebih karena inflasi mungkin sudah turun kan dari di atas 3 ke 2,7%. Kemudian juga unemployment 4,2% ya, naik dari 4,1, kemudian employment juga sudah mulai melandai. Jadi konsensus sih mengatakan September ini kemungkinan besar naik, paling tidak di kuartal 3 dan 4 mungkin 1 kali ya ada penurunan Fed Fund Rate. Baik, lalu Anda melihat terkait dengan rupiah begitu ya, ini juga bagaimana Bank Indonesia mengambil langkah terkait dengan penurunan suku bunga ini juga cukup berdampak kepada rupiah begitu. Rupiah untuk saat ini berada di 16.440-an per dolar Amerika Serikat, tapi juga di tengah sentimen yang ada saat ini, sentimen domestik utamanya dengan tensi yang terjadi di beberapa hari lalu begitu, ini menjadi kekhawatiran bagi para pelaku pasar begitu ya, bagaimana nasib rupiah begitu. Dikhawatirkan rupiah akan kembali terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Kalau dari aset manajemen
manajemen sendiri melihat nasib rupiah saat ini sebetulnya apakah boleh dikatakan masih cukup oke, atau mungkin ada beberapa langkah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bank Indonesia, perlu mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai langkah preventif begitu ya, upaya agar rupiah tetap bisa bertahan di level setidaknya tidak naik ke 16.500. Kalau dari awal tahun memang rupiah itu terhadap dolar melemah 1,6% ya. Masih jauh lebih baik dibanding Turki atau Brasil gitu. Dan yang menarik sebetulnya salah satu potensi penguatan rupiah itu ataupun stabilitas rupiah, dulu kan sumber pinjaman Indonesia hanya dalam denominasi US dollar, sekarang sudah ada dalam yuan, kemudian dalam yen, dan terakhir dalam bentuk Australian dollar. Itu juga diversifikasi utang Indonesia itu akan membuat rupiah berpotensi stabil ke menguat gitu. Ditambah dengan arus dana di obligasi gitu ya. Dari awal tahun kan sudah ada fund foreign flow itu sekitar 80 triliun rupiah, mengkompensasi dari equity yang sampai kemarin itu sekitar dari awal tahun 40 triliun rupiah keluar, tapi sudah lebih turun dibandingkan bulan April yang lalu gitu. Kalau April yang lalu kan di equity hampir 80 triliun, jadi sudah ada fund flow. Bahkan seminggu terakhir di akhir bulan Agustus ada sekitar 10 triliun masuk ke equity gitu ya. Termasuk ada tambahan sekitar 700 juta dolar sebagai bagian dari rebalancing MSCI masuk ke saham-saham Indonesia gitu. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihatnya pelemahan yang terjadi pada rupiah saat ini, pelemahan yang sifatnya hanya sementara saja atau mungkin jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ini rupiah apakah cukup resilient jika berhadapan dengan dolar Amerika Serikat? Ya, kalau kebijakan Trump kan lebih cenderung melemahkan dolar ya. Kita lihat dalam sejak dia dilantik kan dolar indeks turun hampir 10%. Sekarang di 98. Jadi kemungkinan sih karena dolar indeksnya juga relatif rendah, kemudian arus dana asing masuk ke Indonesia, termasuk juga sebenarnya uang-uang lama Indonesia yang kembali masuk kandang gitu, membeli aset-aset baik dari financial asset maupun real asset dari perusahaan-perusahaan ataupun bisnis-bisnis di Indonesia. Jadi itu potensi yang juga membuat rupiah relatif stabil dan cenderung menguat ke akhir tahun dan mungkin di tahun depan.